Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma suntuk. Salah. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Bima. Amin. Jadi ingat dulu saya udah dari bapaknya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Saya mau ajari saudara sebagai orang Kristen, jangan cuma pintar nyanyi di gereja. Ya, aku mau sepertimu, Yesus. Malaikat bilang pret. Kau jago nyanyi di gereja, ya. Tapi hidupmu itu loh, pelitnya minta ampun setengah mati. Uang 5.000 kembalian kau tunggui. Jangan pura-pura loh Pak, ada kembalian loh 5.000. Astagfirullah, subhanallah. Saya nggak habis pikir nih orang Kristen nih. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Coffeezen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Coffeezen semuanya, ucapan-ucapan di dalam Islam yang menunjukkan kepada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tentang doa-doa Islam ataupun ucapan-ucapan yang diajarkan tuntunan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam, dan itu menjadi doa bagi umat Islam, seperti ucapan insyaallah, alhamdulillah, bismillah, kemudian doa mau makan, doa mau tidur. Ternyata banyak sekali orang-orang non-Islam yang mereka menghafalkannya dan mereka nyaman menggunakan itu. Bahkan ada secara refleks mereka mengucapkan kalimat-kalimat itu. Seperti contoh yang sudah saya upload di channel satunya tentang seorang pendeta yang dia berkhutbah. Ya, dia berpidato. Saya nggak ngomong khutbah ya. Khutbah itu ajaran Islam itu kan. Khutbah itu tuntunan Islam. Khutbah itu kan bahasa Arab. Ya, jadi kata khutbah itu bahasa Arab. Kemudian orang-orang Kristen mengatakan tuh khutbah apa gitu kan. Khutbah itu ada tuntunannya di dalam Islam. Ya, jadi ketika pendetanya itu sedang berpidato di depan jemaatnya, dia secara refleks, bukan secara refleks, mungkin secara sengaja dia mengucapkan kata-kata Islam gitu kan, astagfirullahaladzim, subhanallah, dan lain sebagainya. Padahal kalimat-kalimat itu adalah menunjukkan kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Tetapi mereka nyaman, refleks. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya ajaran Islam, siapapun orang yang mau mengakui dengan hatinya apapun yang diucapkan oleh orang Islam, baik itu doa-doa maupun Al-Quran, bacaan Quran, semuanya memberikan ketentraman dan ketenangan di dalam hati manusia, siapapun itu. Kalau mereka mau membuka hatinya, lapang dalam dadanya, mereka akan mengakui bahwa kalimat-kalimat di dalam Islam mengandung nilai-nilai positif dan juga energi positif yang ketika diucapkan memberikan ketentraman dan ketenangan di dalam hati. Lain dengan kalimat-kalimat mereka, kalimat-kalimat yang tidak ada ajarannya di dalam mereka, yang mereka buat sendiri gitu. Itu tidak ada kalimat positifnya di dalam hati mereka, tidak ada getaran di dalam jiwa. Makanya Islam mengajarkan, terutama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, salah satu tanda orang-orang itu masih mempunyai hati dan iman di dalam kolbunya itu adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kalau orang di dalam hatinya itu ada tanda-tanda keimanan atau ada tanda-tanda diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap iman, ketika disebutkan dzukirallah, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau dibacakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan bertambah keimanannya. Kan begitu. Jadi artinya selama seseorang itu punya keyakinan, punya keimanan, maka mereka akan bergetar hatinya ketika disebutkan nama Allah dan juga pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwa mereka itu sebetulnya sudah mulai memahami kebenaran Islam. Tinggal kita doakan saja, semoga mereka ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seorang yang masuk Muslim atau masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.